Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi guru membutuhkan keprofesionalisme agar dapat mendidik siswa menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, memiliki prestasi yang unggul, berbudi pekerti luhur, dan juga berkarakter. Yang terhormat, dosen penguji UKM PPG tahap 3 periode 2023-2024. Perkenalkan, nama saya Sulamiati dengan nomor UKG 2015 016 77 615. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Duambulu, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Dan pada PPG dalam jabatan tahap 3 periode 2023-2024 ini, saya berada di LPTK Universitas Nusantara PGRI Kediri. Pada hari ini, tanggal 27 Februari tahun 2024, saya akan melakukan praktek pembelajaran bimbingan kelompok. Untuk lebih jelasnya, berikut saya tampilkan video pembelajaran saya tentang bimbingan kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, khususnya kelas 6B. Ya. Sekarang Bu Sul di sini sebagai guru BK dan sebagai konselor. Nanti Bu Sul akan menyampaikan yang kita pelajari nanti adalah tentang bimbingan kelompok. Nah, tentunya kalian juga belum tahu kan tentang bimbingan kelompok itu apa. Salah satu di bidang BK di sini agar kita bisa membantu siswa untuk dapat menyelesaikan masalahnya. Nah, salah satunya kita akan nanti pelajari tentang etika berkomunikasi. Cara-cara kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, dengan sebaya, atau dengan lingkungan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini kita nanti selama 30 menit ke depan kita akan bersama-sama mengikuti kegiatan bimbingan konseling dengan bimbingan kelompok. Anak-anak semua, kalian Bu Sul undang di sini dengan ikhlas, siap dengan kesini dengan sukarela ya. Ikhlas ya mengikuti bimbingan ini ya. Ikhlas. Selama 30 menit ke depan kita akan mengikuti bimbingan konseling di sini. Nah, anak-anakku semua, sebelum kita mulai bimbingan konseling ini agar nanti bermanfaat untuk kita semua dan memberikan barokah juga untuk kita semua dan ilmu juga yang bermanfaat. Coba salah satunya Bu Sul minta tolong untuk memimpin berdoa. Coba. Ayo, siapa namanya Mas? Nevan. Nevan, Mas Nevan. Coba Mas Nevan makili untuk berdoa sekarang. Ayo. Persiapan berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selamat siang Bu Guru. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Sebelum dimulai, saya ingin mengabsen untuk anak-anak. Hadir semua ya. Ada Karina? Hadir? Hadir. Salsa hadir? Hadir. Asrafah? Hadir. Kemudian Nara? Hadir. Noval? Hadir. Nevan? Hadir. Damar? Hadir. Putri? Farel? Uut? Hadir. Kemudian sudah ya, masih ada lagi yang belum? Rafa? Hadir semua ya. Alhamdulillah bisa hadir semua di sini dengan keadaan sehat walhamdulillah tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, agar bersemangat ya pembelajaran hari ini, bimbingan konseling ini bersemangat, kita akan ikuti ice break tuh. Nah, ice break ya. Nah, coba sekarang kita sudah pelajari sebelumnya. Nah, kita coba kita lakukan agar semangat. Coba kita lakukan. Tepuk 1. Tepuk 2. Hey. Tepuk 3. Ayo sekarang coba sekali lagi. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 2. Hey. Tepuk 3. Alhamdulillah. Semangat ya anak-anak ya. Semangat. Nah, anak-anak, kita nanti pelajari tentang etika berkomunikasi. Tujuannya untuk kita agar tahu batasan-batasan dalam berkomunikasi dengan yang lebih tua, dengan teman sebaya, dengan lingkungan sekitar. Nah, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain? Salah satunya nanti kita harus menjaga juga lawan bicara kita dan menjaga teman bicara kita agar kita dihargai oleh orang lain. Di sini Ibu akan menayangkan materi untuk etika berkomunikasi. Bahasa gaul anak zaman sekarang itu gaul atau enggak punya sopan santun. Misalkan bakso bangsat betul. Nah, kemudian geplek blok ege bego, kemudian anjir, ada serapan, bacot,
sebatang, tole, tolol, dan sebagainya. Kemudian berkomunikasi jika ada perlunya saja. Berkomunikasi pada waktu dan tempat yang tepat. Kemudian berkomunikasi secukupnya saja. Baik bahasa dan tutur katanya juga harus kita tata dan kita atur. Ya. Jangan sampai menggunakan kata yang kasar sehingga orang yang kita ajak bicara menjadi tersinggung. Kemudian 4 kata ajaib yang biasa dan sering dan harus kita sering gunakan. Aku, kesalahanmu, hargai orang lain. Jangan lupa beri apresiasi atas keberhasilan orang lain. Kita menghargai orang lain ya. Bisa kita puji dengan pujian tertentu atau kita juga bisa memberi kata, misalkan kita melakukan kesalahan bisa meminta maaf. Itu salah satunya. Memperhatikan dan beri tanggapan gambar berikut. Misalkan di situ kamu bisa lihat. Nah, coba nanti kamu beri tanggapan. Di situ ada anjing. Nah, itu ada gambar anjing. Ya. Kemudian anjas. Anjas itu biasanya kita temui dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kan? Ada anjas. Kemudian anju, anjir, anjing itu nama hewan. Nah, karena itu nama hewan, kita tidak boleh atau tidak bisa menggunakan untuk mengolok teman atau mengatakan hal yang buruk kepada teman dan orang lain. Karena itu sebutan untuk hewan. Benar apa tidak? Benar. Mau tidak kamu dikatakan seperti hewan? Tidak kan? Tidak. Makanya kita sendiri kalau tidak mau dikatakan seperti hewan atau seperti orang lain, mengolok-olok orang lain, kita harus menjaga ucapan kita atau tutur kata kita. Nah, agar orang yang kita ajak bicara tidak tersinggung. Pastikan kamu tidak memakai bahasa itu saat berkomunikasi dengan temanmu ya. Siap untuk tidak mengatakan kalimat-kalimat yang jelek kepada teman, saudara, dan yang lainnya di dalam lingkungan sekolah, di dalam lingkungan bermasyarakat, dan lingkungan keluarga? Siap. Karena itu hal yang hal baik apa tidak baik? Tidak baik. Tidak baik, sehingga kita tidak boleh mengucapkannya. Indikator kurang beretika dalam berkomunikasi. Contohnya di situ tidak menatap lawan bicara. Berarti kalau bicara dengan temannya, kamu harus menatap temannya. Nah, kamu ngajak ngomong bicara temanmu, tapi kamu begini. Nah, atau misalkan kamu tidak menghadap temannya, atau dengan bu guru, dengan orang tua, siapapun itu yang kita ajak bicara, tapi tidak menghadap. Nah, kamu merasa tersinggung apa tidak? Iya, sepertinya dia akan merasa diremehkan karena yang kita ajak bicara tidak menghadap ke kita, tapi malah menghadap ke yang lain. Nah, harusnya kalau ingin mengajak bicara harus menghadap ke yang mengajak bicara. Kemudian suara tidak jelas. Jadi nek ngajak ngobrol kancane, nek mengajak bicara orang lain, ya aja misalkan grememeng atau tidak jelas. Jadi suaranya harus jelas. Menggunakan nada suara yang tinggi. Nah, kalau berkomunikasi dengan temannya, ya, menggunakan bahasa atau nada bicara yang rata saja, yang seperti kalian bicara. Jangan ngegas atau dhuwur. Hoi,
Nah, misalkan kamu ngajak ngomong temanmu, ngajak makan. Nah, tapi bicaramu keras. Nah, misalkan kamu sebenarnya tujuannya pengen ngajak makan. Hei, ayo makan bersama. Ayo bareng-bareng. Tapi bicaranya ngegas atau tinggi. Hei, ayo makan bareng. Nah, misalkan dibentak seperti itu. Kamu mau tidak diajak bicara dengan temanmu, tapi bicaranya ngegas, tidak sopan? Mau tidak? Tidak. Nah, makanya kita juga harus menggunakan nada suara yang rendah. Jangan menggunakan nada suara yang tinggi. Menggunakan bahasa yang tidak sopan. Nah, kalau ngajak orang ngomong atau bicara dengan orang lain, ya harus menggunakan kata yang sopan. Sehingga siapapun yang ngajak kita ngomong, kita bicara, dia akan menanggapi kita dengan sopan juga. Nah, sehingga imbal baliknya kalau kamu bicara dengan baik sopan, orang yang kita ajak bicara juga akan baik dan sopan. Kemudian memotong pembicaraan. Kalau temannya bicara atau Pak Guru, Bu Guru bicara, kita dengarkan dulu. Tidak menjadi pendengar yang baik. Nah, tidak menjadi pendengar yang baik itu kalau ada gurunya, temannya menjelaskan sesuatu atau ngomong sesuatu, belum selesai, sudah dipotong atau ditinggal. Itu namanya juga tidak sopan. Nah, seperti misalkan Gusul menjelaskan, tapi langsung tinggal keluar. Padahal menjelaskan belum selesai. Atau kancamu ngomong, mau loh, aku no diutus Bu Guru misalkan seperti ini. Tadi disuruh Bu Guru no membawa nampan. Langsung diajak ngomong padahal ngarepe, langsung buat tinggal ngalih. Nah, otomatis yang tadi ngajak ngomong kamu merasa tersinggung apa tidak? Merasa diajak ngomong tapi diabaikan. Kamu sendiri kalau seperti itu ngomong terus diabaikan temanmu, marah apa tidak? Marah juga kan? Nah, sama seperti itu. Kita kalau ajak bicara, didengarkan dulu. Misalkan kamu selak repot, boleh, tapi dengarkan dulu. Boleh, dengarkan. Coba kamu cara dengarkan dulu. Wes, ya sepuro. Misalkan kamu mau berpindah tempat atau kamu ada kepentingan mau ke belakang penting atau kemana penting, minta maaf dulu. Sebentar ya, saya mohon maaf. Aku repot. Saya tinggal dulu. Nanti saya dilanjutkan lagi. Seperti itu. Apa yang kamu ucapkan mencerminkan dirimu. Jadi, ucapkanlah yang baik dengan bahasa yang baik pula. Jadi, apa yang kamu ucapkan itu mencerminkan kepribadian kamu atau mencerminkan karakter kamu. Kalau kamu bersikap baik, bicaranya bagus, orang lain juga menilai kamu dengan yang bagus. Oh, anak ini sifatnya bagus. Oh, anak ini sopan. Anak ini punya sopan santun. Etikanya atau unggah-ungguhnya juga bagus. Jadi kita nanti belajar bermain drama. Siap bermain drama? Siap. Nah, nanti Ibu akan tunjuk kalian. Rela ya, mau ya menjadi tokoh-tokoh dalam sosiodrama yang akan Ibu tulis ini akan kalian mainkan depan. Siap ya? Siap. Ikhlas ya? Ikhlas. Nah, sekarang saya tunjuk dengan sukarela ya. Mau di sini Mbak Karina, kemudian Mbak Forel, kemudian Damat, ya, kemudian Mas Putra, Noval, oh di situ duduknya Mbak Uut. Nanti salah satunya Mbak Uut, ya Ibu tunjuk
Pak Ud nanti bisa menjadi narator. Nah, di sini saya tunjuk Mbak Karina menjadi Rini. Nah, di sini ada 6 peran beserta naratornya. 1 menjadi Rini, kemudian Mbak Forel di situ menjadi Ana, kemudian Mas Damar menjadi Ali, kemudian Mas Putra menjadi Aldi, Mas Noval menjadi Pak Bagus. Nah, siap? Siap. Coba sekarang kita bersama-sama boleh kita lakukan. Coba sekarang bisa berdiri. Kita praktekkan di depan. Pada saat itu, jam istirahat tiba. Anak-anak saling bercanda dan bergurau. Bahkan ada juga yang bermain bola voli. Salah satu murid dipanggil oleh guru. Untuk memanggil temannya disuruh membalikan penghapus dan pulpen ke kantin sekolah. Murid tersebut bernama Ana, tetapi Ana tidak ada sedang bermain di lapangan. Kemudian keluarlah Ali dan Pak Guru akhirnya menyuruh Ali supaya memanggil Ana. Langsung dialog sing ya, enggak usah dibaca. Ana, itu Pak Agus. Kapan keputusan sekarang? Ya. Kamu tetap di sana. Ali, kamu kok teriak-teriak toh? Dekatlah sana. Ada lagi main forum. Regis tetap di situ. Aku semua, begitu. Tetap di situ, tetap di situ. Soal itu Pak Agus gitu. Ana, cepat. Jadi tadi itu. Iya. Mulai gitu loh Pak Agus. Iya Ina, Ali lek diomongin jaga teknik. Di seak. Nah, ayo. Pak Agus di tengah. Iya, aku udah pernah pakai saya pulpen. Ayo. Mereka berdua akhirnya berjalan ke kantin untuk membelikan apa yang disuruh Pak Agus. Ya, terima kasih ya. Iya, Pak. Tolong. Ya, panggilkan Ali sama Aki yang siap-siap nanti. Ya, sekalian kamu juga kesini nanti. Oke, Pak. Ali, Aldi, dan Ana serta Rini mereka bersama-sama menghadap Pak Agus. Wonten nopo, Pak? Ali juga kalian Anda dan Rini ya. Keempat anak tersebut menjawab dengan serempak. Iya, Pak. Kalau mau manggil teman itu mendekat ya, jangan teriak-teriak. Dan kalau diingatkan ya dimilih. Tinggalin disuruh, itu ada di kamar. Tugas orang itu bilang itu untuk orang yang sakit kepala mati anak-anak. Iya, Pak. Mohon maaf. Jangan marah, saya lain kali Iya, Pak. Setelah itu anak-anak kembali ke kegiatan semula bermain bersama teman-temannya. Dari cerita ini kita dapat menarik pelajaran bahwa kita harus menjaga tata krama, unggah-ungguh, dan sopan satu di sekolah dengan orang yang lebih tua. Tepuk tangan untuk teman-temanmu yang sudah bermain drama di depan. Terima kasih anak-anak, kalian sudah berani, ya, sudah percaya diri bermain drama di depan teman-teman kalian. Bagaimana menurut kalian permainan drama di depan tadi? Bagaimana?
Baik apa tidak tadi? Baik. Bisa mendalami ya? Bisa. Bagus ya? Bagus. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Bagaimana tadi menurut kamu pemeran tadi? Pemeran misalkan salah satunya yang menjadi Ali. Bisa mendalami? Bisa mendalami cerita? Bisa. Yang menjadi Pak Agus, bisa mendalami juga? Bisa. Bagus ya anak-anak ya? Bagus. Dari tadi cerita tadi, kamu bisa mengambil kesimpulan. Berarti kita berbicara dengan orang lain harus apa aja? Sopan, menjaga etika dalam berbicara. Tidak boleh berteriak-teriak. Kalau bicara dengan temannya mendekat. Agar yang kita ajak bicara dengan sopan juga menanggapi kita. Berarti kita bisa mengambil hikmah dari cerita tadi bahwa kita harus menjaga adab dan sopan santun dalam berkomunikasi agar apa yang kita lakukan akan berbuah baik juga untuk penilaian pada diri kita sendiri. Nah, anak-anak, dari itu kita sudah bisa tahu cara-cara yang baik dalam berkomunikasi. Nah, harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, terima kasih anak-anak. Sekian yang bisa Ibu sampaikan dan terima kasih kalian sudah berani ke depan untuk bermain drama. Ya anak-anak ya. Nah, sekian dari Bu Sul. Agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita bersama dan barokah juga dan ilmu juga yang bermanfaat yang kita peroleh dalam pembelajaran bimbingan kelompok ini, kita tutup dengan berdoa juga. Nah, anak-anak, senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Puas ya? Puas. Nah, sekarang kita tutup dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul adzim. Selamat siang Bu Guru. Selamat siang dan terima kasih. Apa yang kita sampaikan ini semoga bermanfaat untuk kalian dan berkah juga ilmunya untuk kalian. Dan terima kasih kalian sudah hadir di sini dengan ikhlas untuk mengikuti bimbingan kelompok yang kita lakukan hari ini. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.